Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Nah, untuk sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa pada pembelajaran kali ini. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dalam hati. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Baik anak-anak, sebelum kita memulai kepada pembelajaran yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, Ibu absen terlebih dahulu ya. Pertama, Aditya Noval. Hadir. Ajeng Nisa. Hadir. Dita Dina. Hadir. Tresna Sanubari. Hadir. Zidan Setiawan. Hadir. Baik anak-anak, pada pertemuan pembelajaran kita kali ini, Ibu di sini akan menjelaskan materi mengenai korosi. Baik, sebelum Ibu membahas lebih jauh mengenai materi korosi, di sini Ibu punya sedikit permasalahan atau contoh dari permasalahan korosi dalam kehidupan sehari-hari. Di sini Ibu punya dua kunci. Kalian bisa lihat semuanya ya. Di sini ada kunci yang pertama, ini kondisinya sudah kurang baik. Di sini adanya karat pada kunci ini, sedangkan yang satu lagi masih dalam kondisi yang cukup baik. Nah, mengenai permasalahan ini, adakah di antara kalian yang mau mengemukakan pendapatnya untuk menjelaskan hubungan antara proses korosi dengan contoh? Saya, Bu. Ya, silakan. Jadi kunci yang kondisinya rusak itu mengalami korosi karena logam pada kunci mengalami reaksi redoks. Bagus sekali pendapat teman kalian ini, Tresna. Nah, Tresna itu sudah menjawab cukup bagus sekali. Di sini memang proses yang tadi Ibu tunjukkan contohnya mengenai kunci tersebut berhubungan dengan materi yang telah Ibu sampaikan pada minggu sebelumnya. Masih ingat kalian materi mengenai minggu sebelumnya? Yaitu mengenai materi redoks. Ya, tepat sekali, di mana reaksi redoks ini yaitu reaksi kimia yang melibatkan proses oksidasi maupun reduksi, di mana menyebabkan perubahan bilangan oksidasi. Oke anak-anak, sebelum kita lebih jauh membahas mengenai materi korosi, adakah dari kalian yang ingin bertanya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan korosi? Ya, silakan aja. Bu, faktor apa saja yang mempengaruhi proses korosi? Ya, yang lainnya ada lagi yang ingin ditanyakan? Iya, boleh. Dita. Bagaimana cara mengatasi agar logam tidak berkarat? Oke, nah sebelum kita membahas lebih jauh mengenai hal-hal yang kalian tanyakan tadi, Ibu akan buat kalian menjadi beberapa kelompok untuk membahas pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kalian yang sudah disampaikan. Langsung saja ya, Ibu bagi kalian menjadi beberapa kelompok sesuai urutan absen saja. Dari nomor 1 sampai nomor 5 itu berarti kelompok 1, 6 sampai 10 kelompok 2, dan seterusnya mengikuti sesuai absen di kelas ini ya. Silakan Ibu beri waktu kalian 30 menit untuk berdiskusi perihal korosi, dimulai dari pengertiannya, faktor-faktor yang mempengaruhi korosi, serta cara penanggulangan agar tidak terjadi korosi. Itu langsung saja, silahkan bisa kalian mulai untuk diskusinya. Gimana? Udah sampai mana? Ajarnya di sini. Anak berdiskusinya? Sudah. Ibu minta perwakilan dari setiap kelompoknya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Silahkan dimulai daripada kelompok 1. Baik anak-anak semua, dari hasil pemaparan teman-teman kalian yang tadi sudah ke depan, dapat kita simpulkan ya. Yang pertama, dari segi pengertian korosi itu sendiri. Nah, jadi proses korosi sendiri yaitu merupakan peristiwa terjadinya kerusakan logam yang diakibatkan oleh adanya reaksi redoks antara logam dengan zat yang berada di lingkungannya atau di sekitarnya yang menghasilkan suatu senyawa yang tidak dikehendaki atau tidak diinginkan.
Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi. Yang pertama itu ada konsentrasi H2O dan O2, di mana semakin banyaknya atau semakin tingginya konsentrasi tersebut maka semakin cepat terjadinya proses korosi. Kemudian ada dari segi pH, di mana ketika pH-nya semakin kecil atau suasananya semakin asam, itu berarti kecepatan korosi juga semakin cepat. Selain kedua hal itu pun ada juga baik dari segi temperatur atau suhu, kemudian tipe logam, serta keberadaan elektrolit. Kemudian bahasan selanjutnya yaitu mengenai pencegahan korosi. Bisa melalui satu yaitu proses pelapisan dengan cara diolesi atau dicat oleh pewarna logam. Kemudian yang kedua melalui proses perlindungan katode atau proteksi katodik. Nah, anak-anak, Ibu cukupkan sekian untuk pertemuan pembelajaran kita kali ini mengenai materi korosi. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian yang telah kalian berikan kepada Ibu serta keaktifan kalian semua. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.